untuk founder dari PTBS, leader Dimas Pasya. Aplaus yang luar biasa untuk founder PTBS, Dimas Pasya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita kasih applause dulu buat dua orang tadi yang berdiri sebelum saya. MC yang luar biasa. Kasih applause buat mereka. Jadi saya jujur datang ke sini agak minder-minder gimana gitu. Di luar sana sampai masuk ke dalam, orang-orangnya bajunya keren-keren. Boleh masuk dulu. Yang perempuannya cantik-cantik, yang bapak-bapaknya keren-keren, bajunya hitam-hitam semua. Tapi semoga hitam-hitam bukan berarti tabung ya. Jadi saya mau nangis aja nih, siapa lagi sedih ya. Hitam-hitam, pakai name tag semua, keren-keren, rapi-rapi. Kenapa? Karena mitra-mitra saya banyak. Ya mohon maaf Bapak Ibu semua, kita prospeknya kadang-kadang di pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Makanya tadi saya ini merasa minder, pakaian saya agak kasual gitu ya. Walaupun ya tetap hitam juga. Boleh pas dulu kita. Bapak Ibu semua, ada istilah namanya tak kenal maka tak sayang. Kenal maka kenalan. Ibu main sayang-sayang aja. Nanti istri saya marah di belakang. Tak kenal maka kenalan. Ya Bapak Ibu semua, sudah kenal apa belum? Belum. Alhamdulillah belum kenal ya. Saya Dimas Pasya. Nah ini saya founder paling tidak terkenal. Kalau di offline, kalau di online lumayan terkenal ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek Instagram saya Dimas Pasya Official gitu. Nah ini fotonya ya kayaknya kelihatannya yang paling muda ya. Nah, yang sebelah kiri, nah ini di sebelahnya Eyang Suroto. Nah, artinya kalau founder itu maksudnya seperti apa sih Pak Bu? Founder itu sebenarnya nggak enak, gitu kan? Kalau ditanya suruh enak tidak enak ya tidak enak. Kenapa? Karena founder itu tidak memiliki dalam tanda kurung mentor atau coach yang bisa diajak prospek. Tadi kan sama Teteh diajarin tuh ya, nanti didampingin apa segala macam. Karena di atas founder ini langsung Pak Haji Febrian. Masa iya Pak Haji Febrian kita ke sawah, kita prospek. Kan nggak sopan, betul? Ya. Artinya filosofinya apa? Harus memiliki kemandirian. Apa Bapak Ibu? Kemandirian. Nah, dari kemandirian tersebut akan muncul jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena sama seperti di PTBS, orang yang sukses itu adalah orang yang mandiri. Betul? Betul. Bapak Ibu datang ke sini mungkin diundang oleh orang yang luar biasa latar belakangnya, ataupun bisa jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi tetap beliau-beliau yang mengundang kita ke dalam bisnis ini adalah orang tua kita. Namanya ke orang tua harus hormat nggak? Ya. Kalau di bisnis ini namanya edifikasi. Jelas Bapak Ibu? Nah artinya Bapak Ibu masih punya orang tua. Jadi kalau saya dulu kasusnya itu anak yatim. Wah, anak yatim kemudian diangkat jadi anak oleh Pak Haji Febrian. Diasuh, kemudian mandiri, dan alhamdulillah sekarang sudah meraih semua reward yang ada di PTB. Jadi semua, walaupun muka saya sedikit agak tua, tapi percayalah bahwasannya saya adalah salah satu founder termuda di PTBS. Kenapa? Nah, boleh mas dulu. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu bangga. Kenapa? Karena muda, sukses, ya, energik itu udah biasa. Tapi saya lihat tadi dari belakang, walaupun di sini ada juniornya, ya, ini banyak yang mikirin negara, mikirin rakyat. Kalau kata Pak Jokowi, kenapa? Karena rambutnya putih. Nah, ini bukan kampanye ya. Karena rambutnya putih, tapi semangatnya anak muda.
Nah, bahkan kemarin Pak Bu, saya kan baru menikah 1 bulan ya Pak ya. Ini lebih parah, saya lupa punya istri. Gitu kan, jadi ketika di mall gitu kan ya, karena tadi saya nggak terlalu suka ngomong banyak, silakan aja belanja. Saya jalan sendiri, saya mau pulang, lupa gitu kan ya, saya udah punya istri. Wah, kacau. Tapi yang tidak pernah saya lupakan adalah apa? Ini. Apa ya? Handphone. Kenapa sekarang coba kita bikin survei sederhana? Ibu-ibu, ketika ibu-ibu lagi tidur, ya, bangun tidur nih, yang dicari suami apa HP? Makin ini gimana kan? Oh, ini ada sini banyak suami-suami yang diambil orang ya, karena dilupakan. Jadi Pak, kalau misalkan Bapak dilupakan, kalau misalkan bapak-bapaknya tadi mungkin berpaling wajar, kenapa? Karena dilupakan. Benar nggak? Nah, sekarang bapak-bapaknya saya tanya, bapak-bapak mau bekerja, mau berangkat, mungkin mau prospek, ya? Ternyata pelicapnya ketinggalan, ya? Balik lagi nggak? Tapi kalau HP-nya ketinggalan balik lagi nggak? Namanya bahaya ini. Mana WA-nya belum dikunci? Boleh pas buat kita semua. Ini bayarannya tambah mahal ini plus stand-up komedi. Plus stand-up komedi. Ya Bapak Ibu semua, saya datang dari SLC kemarin ya. Alhamdulillah di SLC sering dipanggil Ustadz, padahal saya bilang saya ini bukan ustazah, apalagi ustadz gitu kan. Masih lucu tuh, padahal saya balik, saya bukan ustadz apalagi ustazah. Kata saya, kenapa? Ya karena tadi kita ngikutin SLC itu kan pengen belajar gitu kan. Cuman tadi dipanggil ustadz padahal bukan begitu. Saya cuman orang biasa yang kebetulan punya concern di bidang teknologi Bapak Ibu semua. Jadi saya adalah CEO dari PT Teknologi Biliaret Indonesia, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, ya. Tapi saya bisa mendirikan perusahaan itu adalah berkat wasilah dari PTBS. Jadi saya berbangga kenapa saya menjadi reseller PTBS. Yang hasilnya besar sampai bisa bikin perusahaan, betul nggak? Betul, gitu kan ya. Nah, perusahaan tadi saya ini mencoba memecahkan masalahnya tadi yang ada di PTBS, Bapak Ibu semua. Saya sering mengisi kuliah umum di universitas dan lain sebagainya tentang tadi masalah ekonomi yang irisannya terhadap teknologi. Terutama sekarang ini lagi hot-hotnya katanya robot akan menggantikan manusia, betul? Nah, di sini kira-kira kalau Bapak Ibu tadi lomba berhitung sama kalkulator, menang mana? Kalkulator ya. Udah memang kita nggak bisa ngitung gitu kan ya, diadu sama kalkulator yang kalah gitu kan ya. Kemudian ketika tadi kita lomba mengingat ya Bapak Ibu semua, lebih bisa mengingat Facebook atau tadi ingatan kita? Facebook gitu kan ya, ketahuan semua tuh. Ya, itu saya lakukan untuk mengecek calon-calon pacar saya dulu. Kita cek dulu jejak digitalnya Bapak Ibu semua. Oh ini pernah ini siapa, follow siapa aja, betul? Nah jadi verifikasi sosmed itu ternyata lebih penting. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan itu kadang tidak mengecek CV kita secara detail. Yang perusahaan itu cari, yang HRD cari, coba cek Facebooknya. Dia suka nyampah apa nih? Nah, dia orientasi politiknya kemana dan lain sebagainya. Jelas Pak Ibu? Nah, jadi kesimpulannya apa? Robot itu akan jauh lebih unggul daripada kita. Di bidang apa? Di bidang tadi pekerjaan-pekerjaan. Yang tidak dimiliki robot adalah tadi hati nurani dan juga cinta. Boleh bantu semua. Jadi kehadiran saya di sini Bapak Ibu adalah karena cinta terhadap Bapak dan Ibu-ibu yang cantik. Memang saya cinta sama yang ganteng. Nah,
Seperti itu ya Bu ya. Untuk supaya bagaimana caranya Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa sukses. Siap Bapak Ibu? Siap dengarkan materi? Ikhlas? Oke, kita cek dulu semangatnya ya. Apa kabar? Nah, yang belakang belum semangat. Nah, biasanya kalau nggak semangat ini saya doain dulu. Ya, Bapak Ibu semua yang jawabnya tadi jawab slogannya paling semangat, saya doakan rezekinya bertambah. Kemudian tadi closingnya banyak. Closingnya priority. Ya. Kemudian tadi anaknya menjadi anak yang soleha. Duitnya nambah banyak. Istrinya nambah banyak. Tadi yang bilang amin siapa? Waduh. Maka ini penting Bapak Ibu semua. Kalau tadi tidak mau terjadi, makanya ibu-ibu jangan egois. Ya, ibu amin ya. Awalnya sih enak ya. Nah, jangan egois. Daftarkan juga suami kita. Bapak juga sama, daftarkan istri kita. Setuju? Punya anak, daftarkan anak kita. Begitu. Jadi ngambilnya paket keluarga. Di sini nanti yang belum mengambil paket keluarga pulang dari sini saya doakan bisa upgrade, amin. Semoga langsung pada upgrade katanya. Nah, jadi jangan sendiri ya Bu ya, karena sukses itu tidak enak kalau sendirian, enak berdua. Dan nanti datang seminar bareng, ya. Istrinya jadi MC, bapaknya marketing plan. Anaknya yang ngerekam. Jelas? Ya seperti itu. Makanya tadi ketika syarat menjadi istrinya Pak Dimas Pasha apa? Gitu kan ya, syaratnya mitra best corporation. Penting itu nomor 11. Jadi syaratnya mitra best corporation. Kenapa? Kalau misalkan tadi pasangan kita, keluarga kita tidak memahami apa yang kita kerjakan, itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita, betul? Nah, seperti itu. Makanya tadi penting keharmonisan keluarga itu. Dan Bapak Ibu ya, hari ini saya jadi ngajarin parenting nih. Padahal saya baru nikah kemarin. Gak apa-apa lah, ngobrol kemana aja. Boleh next? Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang luar biasa. Perempuan melakukan tadi semuanya. Dan ini di sini saya hanya melengkapi bahwasannya kalau mau tadi kita prospeknya lebih efektif, kita harus bisa mengkategori. Apa Bapak Ibu? Mengkategori gitu kan ya. Kira-kira siapa saja yang akan kita prospek, siapa saja yang akan kita presentasi begitu. Salah satu kategori yang paling mudah, salah satunya ini di PTBS itu sudah ada yang namanya fast. Supaya apa? Supaya kita fast, supaya kita cepat gitu. Supaya Anda nggak kelamaan sukses. Seperti saya, walaupun mungkin kata orang saya suksesnya cepat, tapi kalau dibandingkan dengan founder-founder yang lain, banyak yang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki ilmu ini jauh gitu kan ya, sebelum masuk ke PTB sebetulnya. Sudah memiliki yang namanya tadi database. Atau kalau kita simpelkan lagi, namanya daftar nama. Nah, Bapak Ibu semua, tadi disampaikan, diedifikasi, ada yang tadi sudah dapat motor, ya, atau istilahnya new ambassador. Keren nggak? Keren. Ada yang namanya star ambassador, keren nggak? Keren. Bahkan sampai luxury ambassador, itu adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan. Tapi Bapak Ibu semua jangan lupa, bonus terbesar di Best Corporation itu adalah namanya royalti prestasi. Tadi yang 1 miliar, 1 edi, berapa kali dapatnya? 1. Bisa nggak jadi luxury 10 dari 1 ID? Berarti hanya 1 kali. Nah, yang terus-menerus berkali-kali, yang setiap bulan adalah yang namanya royalti prestasi. Nah Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu mungkin nanti mendapatkan new ambassador, star ambassador, saya nggak mau dengar ada star ambassador yang mobilnya dijual, kemudian dia naik motor. Hal tersebut kenapa terjadi? Karena royalti prestasinya kurang. Jelas Bapak Ibu? Jadi itu sebenarnya orangnya realistis. Kenapa? Karena menjual tadi mobilnya buat beli bensin.
Itu awalnya saya bercanda sebenarnya. Ini kan misalkan, bro, kok nggak bisa dikontak? Wah, gua nggak ada kuota bro, nggak ada pulsa. Oh ya udah gampang, jual HP-nya besok lu beli kuota. Bener dijual HP-nya pak, beli kuota. Habis beli kuota, pulangnya bingung udah diisi kemana nih. Sama tadi yang motor juga, dapat motor, bro kenapa nggak kumpul, bro kenapa nggak home sharing? Waduh nggak ada kendaraan, kan anda sudah dapat new ambassador, kan sudah tadi star ambassador. Nggak ada bensin bro, gitu kan ya. Ya udah jual mobilnya beli bensin. Bingung jadinya Pertamini di rumahnya. Wah. Seperti itu. Saya tidak ingin terjadi. Semoga di sini tidak ada. Kalaupun misalkan ada, ayo sama-sama kita perbaiki dengan cara memperbesar royalti kita. Siap? Siap. Salah satu tadi caranya adalah dengan banyak mensponsoring. Apa Pak Ibu? Sponsoring itu adalah banyak tadi mengajak orang. Di PTBS memang tidak wajib ajak orang. Ya, karena gitu kan ya, mengajak orang, mencari-cari orang itu adalah timsah. Nah, tapi Bapak Ibu semua, semakin banyak orang yang kita ajak yang bergabung menjadi tim kita, kerja kita jauh lebih ringan. Jelas Bapak Ibu? Jadi nggak wajib di PTBS itu cari orang. Kanan jalan, kiri jalan, walaupun ini tadi orangnya tidak berkembang, omset jalan, luxury dapat nggak? Dapat. Tapi sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau dapat tadi 1 tahun misalkan 1 mobil, ya dalam artinya tadi 150 juta, atau setiap bulan 150 juta? Setiap bulan. Ya, kalau masalah duit cepet nih, tapi ibu-ibu paling keras ya. Nah itulah yang menandakan namanya wanita itu adalah realistis. Kayak gini, kalau itu jelasin realistis, sama realistis. Dulu juga saya waktu punya duit menganggapnya perbankan, ternyata realistis gitu kan. Dulu waktu saya nggak punya apa-apa, Bu, belum bergabung di PTBS, wah perempuan itu memang seperti itu tipikalnya. Dapat motor, alhamdulillah bisa bonceng 1 kan, dapat mobil bisa bonceng 4. Ke seminar gimana sih? Aduh, jangan kemana-mana, ke seminar, jelas? Nah, jadi penting. Mobil penting nggak? Penting. Tapi bensin juga penting, betul? Betul. Kan ngajak orang butuh biaya, betul? Betul. Kontak pakai pulsa, betul? Betul. Kuncinya adalah banyak sponsoring. Di sini mungkin yang tertinggi Pak Yoga, oke, sebagai ambasador, misalkan big ambassador atau luxury ambassador. Tapi Bapak Ibu semua, bonusnya, profitnya bisa disusul sama Bapak Ibu yang baru bergabung. Mau nggak? Mau. Pak Yoga mau nyusul nih. Bisa terjadi seperti itu, dan itu banyak terjadi karena tadi kita kan nggak dibatas mau ngajak berapa orang, betul? Betul. Bapak Ibu nggak usah dicatat. Omongan saya cukup diresapi. Catat itu luar biasa. Kayak di kampus saya ini perasaan ya. Sekolah FAS itu apa? FAS itu adalah akronim atau singkatan dari F-nya itu finansial, kemampuan finansial ataupun tadi pekerjaan orang tersebut. Nah kira-kira kita ketemu cowmate, kita lihat mukanya nih. Oh ini kayaknya muka-muka tidak punya duit. Nah kan kelihatan. Kalau kayak gini rapi, begini apa segala macam, kita mikirnya punya duit nggak? Punya. Begitu. Dinilai dulu finansialnya. Tapi yang lebih relevan lagi, kalau saya pribadi nih ya Bu ya, saya lihat dari kemampuan finansial ini, orang ini di rumahnya kendaraannya seperti apa? Punya motor kan, atau punya mobil atau segala macam, ya kita bisa berbicara lah nanti di next selanjutnya. Oh mungkin punya mobil, berarti setidaknya walaupun mobilnya mungkin boleh nyicil, dinilai oleh perbankan atau lembaga keuangan itu orang ini mampu, betul nggak? Mampu bayar cicilan, berarti kira-kira nilai keuangannya bagus nggak? Bagus. Nah ini kita permudah, ada 1, 2, 3 nilainya. Yang paling tinggi 3, tapi mau dibikin nanti jadi 5, jadi 9, ya nggak masalah. Nanti tinggal dimusyawarahkan sama tim leadernya. Yang kedua, antusias. Orang ini ketika kita ajak ngobrol ini antusias enggak? Atau jangan-jangan jaga jarak? Atau jangan-jangan nggak mau ngobrol? Antusias itu gimana Pak? Semangat sukses, respon terhadap bisnis ini atau tidak? Begitu.
Nah, yang pertama cenderung negatif, yang kedua tadi mungkin positif tapi pesimis. Poin yang ketiga, poin tertinggi, positif, optimis, antusias ke seminar, aktif, mau berkorban dan inisiatif. Itu matriksnya. Jadi dinilai kira-kira ini A-nya berapa nih? Wah, dia negatif terus 1. Tulis begitu. Nah, supelitas, relasi tingkat pergaulan. Oh, ini nih. Ini banyak kenalannya nih. Ini pejabat nih. Ini kades ini. Atau ini adalah orang yang biasa di jalanan, banyak temennya. Dinilai tadi. Ada yang tadi yang mungkin pendiam, tertutup, penyendiri, jalannya aja nunduk gitu kan ya. Tapi kalau ada cewek tegak juga, nah, gitu kan ya. Yang kedua, pendiam, terbuka, tipe penjawab obrolan, gitu kan. Kan ada ya orang yang ditanya, kalau nggak ditanya nggak jawab, gitu kan ya. Ada lagi orang yang ditanya diem aja, nah itu patung. Nah, yang ketiga, supel, komunikatif, termasuk pemilik jabatan strategis. Wah, ibu ini nih manajer di perusahaan ini, banyak nggak relasinya? Banyak. Nah, nilai tadi yang bagus S-nya. Yang ketiga adalah T, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. T itu adalah teachable, mau mendengarkan arahan. Wah, ini tuh orangnya tuh dimentorin tadi, mau ikut sini, mau ikut sini, mau ikut sini. Kasih nilai yang besar di T-nya. Yang pertama itu, ya kalau nilainya jelek, 1 tadi tidak mau belajar, suka menyela, nyolot, merasa pinter, sangat pilih-pilih, dan juga tadi mentalnya gratisan. Oh, ini kalau diajak training berbayar nggak ikut ini. Kalau ada konsolidasi nggak ikut ini. Nah, berarti tadi kurang teachable karena merasa training itu tidak penting. Poin yang kedua, nilai kedua nih, training itu jika dipaksa, jika dijemput, jika ditelepon. Tadi kan ada ya menjemput bola. Nah, ini penilaiannya. Yang ketiga, mau training, trust kepada mentor, mau koleksi buku, mau berinvestasi untuk belajar. Wah, training nih, bayar 35.000 padahal buat konsumsi, paling semangat. Kalau bisa saya bayarin mitra-mitra saya. Ya, membawa buku. Nah, berarti ini luar biasa nih, nilai teachable-nya tinggi Kang Yoga. Nah, itu tinggal di kategori diklasifikasi. Ya, Bapak Ibu semua. Next. Nah, ini yang next lagi. Ini masih yang tadi. Nah, ini contoh tabelnya. Tadi kan diberikan ya kertas ya Bapak Ibu ya. Ada tabel-tabelnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti yang di kertas atau seperti ini. Ada namanya, kontaknya, domisilinya, pekerjaannya, kemudian tadi skor fastnya. Dinilai. Setelah tadi dinilai, mana yang paling tinggi nilainya? Kan nanti ini diakumulasi, betul? Kita bisa memilih. Oh, saya mau prospek dulu orang yang antusias. Nanti komunikasi sama mentornya, Pak, ini orangnya kemampuan finansialnya mungkin tadi nilainya skornya cuma 1, Pak. Tapi beliau ini antusias dan teachable. Gimana Pak Mentor? Kata Pak Mentor, itu kejar, gitu kan ya. Karena modal bisa diusahakan. Jadi ada datanya. Jelas Bapak Ibu? Nah, di sini ada progresnya. Mulai tadi udah masih pendekatan, apa masih penawaran, apa tadi sudah presentasi, atau sudah mengikuti seminar. Nah, ini ada statusnya juga. Statusnya ini belum join, sudah join, atau jangan-jangan blacklist. Blacklist itu oh ternyata gabungnya ke tim orang lain atau ke orang lain. Karena kan sebelum tadi janur kuning melengkung masih boleh nggak? Masih boleh. Jangan sampai marah-marah gitu aja. Wah, itu mitra saya, mitra. Padahal tadi cuman baru set kontak doang. Lihat udah dipresentasiin belum? Udah sama. Wajar nggak dia tadi joinnya ke yang lain? Wajar, orang tadi dijelasinnya sama yang lain, betul? Nah, dengan adanya tadi ini semua, ini akan mempermudah Bapak Ibu semua dalam mengklasifikasi atau mengkategorikan calon mitranya. Nah, pusing nggak Bapak Ibu? Lumayan ya. Kira-kira siap nggak bikin tabel seperti ini? Ya. Oh, luar biasa nih, siap. Kalau saya nggak siap, karena sampai sekarang saya tidak melakukan itu dulu. Ya, makanya tadi mungkin suksesnya agak lama. Karena ketika kita ditanya kenapa tidak prospek, karena tidak punya daftar nama. Atau mau dilebih besarkan lagi tadi, ya korelasinya. Kenapa tidak closing?
karena tidak presentasi. Kenapa tidak presentasi? Karena tidak ikut seminar. Kenapa tidak ikut seminar? Karena tidak membawa undangan. Kenapa tidak punya undangan? Karena nggak punya data calon mitra. Jelas Bapak Ibu? Jadi itu pola udah. Ketika tadi orangnya nggak closing, biasanya nggak ada calon mitranya. Jadi jangan beralasan ke mentor Anda, Pak, saya mah nggak sukses di bisnis ini, nggak closing. Daftar nama Anda berapa? 1. Nah, itu juga baru saya kontak Pak. Udah begitu saudara lagi. Wah, kalau saudara saya masukin blacklist biasanya, karena biasanya menolak gitu. Jelas? Next, boleh. Nah ini contoh tabelnya nih. Kalau sudah diisi, misalkan tadi Pak Adan ini finansialnya bagus, kasih 3. Antusiasnya bagus. Kemudian tadi supelnya bagus, teachable juga. Total poinnya tadi 12. Nah ini langsung Mas Budi dan sebagainya, ini langsung tadi kita kategorikan. Mungkin nanti berantakan, tapi kita nanti kategorikan mana-mana dulu orang yang harus dikejar, ya. Nah teknis prospeknya tadi kita udah jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 paling bagus, kalau 2 sedang, kalau 1 rendah, nilainya rendah. Itu kalau mempermudah. Nanti mungkin sama Pak Yoga, saya bikin 5 aja biar lebih banyak lagi dan lain sebagainya, biar lebih spesifik bisa dan sebagainya. Next, saya membuat aplikasi yang namanya Smart Target. Semua database Bapak Ibu bisa masuk dalam satu genggaman. Keren nggak? Nah ini mau saya kasih secara berbayar atau gratis Bapak Ibu? Gratis. Nah, kalau gratis berarti tadi finansial Bapak Ibu 1. Ketahuan. Kemudian tadi dari apa namanya? Teachable-nya mau gratisan, berarti nilainya 1. Gitu. Ini modal-modal sulit berinvestasi nih. Ya kan? 1 ya. Padahal kalau bikin sendiri bayarnya bisa puluhan sampai ratusan juta Bu bikin software itu, bener nggak? Ada server yang dibayar, programmer, admin, sistem, betul nggak? Ide yang lebih mahal itu yang tidak yang sangat berharga kayak gitu. Tapi khusus untuk peserta di sini, Pak Yoga mohon izin, saya mau kasih free dulu gratis. Tapi jangan selamanya, nanti karyawan saya makan apa, kasihan gitu. Kalau saya sih udah cukup dari PTN, tapi karyawan yang bekerja betul nggak Bu? Nah, Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir karena Smart Target ini dijamin aman digunakan. Sudah terverifikasi resmi dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end itu gini Bapak Ibu, Ibu ngechat sama Bapak misalkan ya. Nah, yang tahu itu cuma Anda berdua dan Tuhan, begitu kan? Nah, sama seperti ini juga, database itu yang tahu itu cuma Anda sama Tuhan aja begitu. Ya, tapi nanti sama Pak Yoga mau dikontrol katanya. Setiap home sharing Bapak Ibu harus datang nanti store dilihat daftar namanya ada berapa. Oh, 0 berarti nggak ngapa-ngapain. Jelas Bapak Ibu? Wah, ini daftar namanya ada 10 dan lain sebagainya. Dan ini sudah bersertifikat serta Smart Target daftar nama digital ini daftar nama digital dijalankan di bawah kendali tim support sistem PTBase. Jadi kita tunduk dan patuh terhadap PTBase. Kemudian tunduk dan patuh terhadap kode etik Base Corporation. Gitu. Jadi datanya dijamin aman daripada Bapak Ibu tadi nulis gitu kan ya. Prospek foto ini bersama caleg saya udah dipoto, closingnya kayak yang lain gitu kan, karena dicari sama orang kan. Kalau ini aman di handphone Bapak Ibu sendiri, dan ini sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Boleh next lagi Mas? Nah ini sertifikatnya, jelas ya. Ethical Data Use and Encryption Guarantees, garansi. Dari mana yang mengeluarkan? Bukan perusahaan saya tentunya, tadi pihak ketiga yang bergerak di bidang cyber security, yaitu PT Cyberio Revolusi Teknologi, berlaku sampai September 2024. Nah itu sertifikatnya. Ini public IP-nya ada, jelas semua ya. Bapak Ibu mau sekarang apa besok pastinya? Sekarang apa besok?
Nah ini antusiasnya cuma 2. Sekarang apa besok? Nah, kasih jangan Pak Yoga. Langsung next lagi Mas. Next lagi ada. Nah, langsung dibuka ininya dulu Mas. Dibuka tadi di Google Chrome-nya. Kita contohkan. Mas Sony belum daftar kan ya? Nah, kita contohkan gini. Kasih yang mode handphone aja Mas. Diganti biar lebih kelihatan. Ini yang mode desktop ya. Di ini aja. Nah, di apa namanya? Di minus. Nah, ini bisa login coba, nggak apa-apa, mau dari ini dulu. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya akun, nanti tinggal mengisi login seperti ini. Kalau misalkan belum punya, gimana register? Kita kasih contoh. Mas ini nanti sudah di-share di grup. Tinggal klik aja. Nah, emailnya, email kita ya. Punya email Bapak Ibu? Oh, jangan kayak mitra saya ditanya emailnya mana, nggak udah dijual Pak. Emailnya udah dijual, keren juga ya. Tapi kita positifin, ternyata emailnya buat dipakai Mobile Legends gitu, udah dijual. Oh iya betul. Keren juga. Passwordnya, nah ini password yang mau kita isi sendiri. Jangan susah-susah password itu. Yang gampang Bapak Ibu ingat. Misalkan nama Bapak Ibu 1, 2, 3. Nah, boleh diisi Mas Sony, passwordnya apa? Mau apa? Nggak kelihatan kok. Nah ini confirm password yang sama dengan yang di atas. Jangan asal, beneran. Jangan asal. Nah ini contohnya ya, Sony 2023. Nah nanti Bapak Ibu buka, kita cek database-nya Pak Sony. Sony 2023 ya. Nah daftar. Nah daftar, klik. Oh udah pakai ya, udah daftar ya. Kalau sudah berarti sudah terdaftar, login, langsung login kan. Nah login masukkan tadi emailnya nih langsung. Ya, Sony wow 1, 2, 3. Masukkan passwordnya. Ya login. Nah di sini akan muncul ini tampilan yang di laptop ya. Nah, nanti di handphone langsung bisa. Di sini ada profilnya, namanya ini dashboard ya Bapak Ibu yang rangkumannya. Sony Mustafa, total database 1. Ayo kawan sama Pak Yoga, baru 1. 1 bulan masa 1. Wah, terus gimana nih? Statistiknya kita lihat. Ya lu masuk nih dashboard dulu. Sudah joinnya 0/1, berarti belum ada yang join dari database-nya Mas Sony. Blacklist-nya masih 0. Ya. Untuk menambahkan calon mitra baru, calon reseller baru, kita masuk ke menu database. Nah, atau di bawah juga ada kalau di handphone. Nah, di sini ada plus tambah. Ya. Tambahkan langsung. Klik tambah. Nah, di sini namanya siapa? Mas Sony langsung contohkan. Siapa yang mau jadi calon mitranya Mas Sony? 1 orang, saya butuh relawan. Yang berani maju ke depan boleh. Ada yang berani ini? Ini takut sama saya atau gimana nih? Berani Mas? Gak berani. Kayaknya takut disuruh bayar nih. Gratis. Nah, kita contoh ya Pak ya. Bapak boleh maju Pak? Nah, kasih plus dulu buat Bapak yang berani maju. Bapak namanya siapa Pak? Nah ini misalkan calonnya Pak Sony, namanya Pak Mujib, boleh ditulis. Mujib siapa Pak? Mujib aja tulis. Oh Mujib aja. Nah contoh ya, WhatsAppnya berapa Pak? Boleh disebutkan. Lupa kan Pak? Oh kan nomor WA aja lupa. Apalagi besok disuruh bawa buku. Gimana Pak? Coba Pak. Muhammad. Enggak, WhatsAppnya Pak. WhatsApp nomor sendiri Pak. 0813 0813 9413 9413 0008. Nah emailnya ngasal dulu aja. Bisa emailnya ngasal tadi apa? Karena Bapak masih lupa ya udah. Ya nggak pakai @gmail.com juga nggak apa-apa kan? Saya bikin free dulu. Bapak dari kota mana Pak? Dari kota mana? Garut, tulis. Oh ini calon mitra kita dari Garut. Nah pekerjaan apa Pak? Lagi nganggur. Alhamdulillah pengangguran. Boleh bersyukur buat pengangguran. Kenapa?
harus approach karena pengangguran itu punya privilege atau keistimewaan, punya waktu yang bebas, betul nggak Pak? Berarti setiap hari bisa prospek. Sama Pak, alhamdulillah saya juga pengangguran. Nah, iya karena setelah lulus saya nggak bekerja, bingung gitu kan ya. Malah orang pada minta kerja ke saya. Nah, lanjut, pengangguran kan, tulis nggak apa-apa. Ini real ceritanya gitu. Simpan. Nah, data sudah berhasil. Langsung tadi ada namanya Pak Mujib. Jelas Bapak Ibu? Nah ini kalau ada 1000 juga jadi 1000. Boleh duduk kembali Pak? Terima kasih Pak. Nah, Pak Mujib saya kasih gratis langganan 1 tahun.